mau sekaya apapun manusia, ia tak dapat membeli waktu. Dan mau seberkuasa apapun manusia, ia tak dapat memutarbalikkan waktu. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Batara dari salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Aku merasa tuntutan sebagai mahasiswa terlalu menjerat kita. Seperti mahasiswa yang harus datang tepat waktu saat perkuliahan. Lalu dosen, aku paham kalau tujuannya ingin mendisiplinkan mahasiswa dan membentuk karakter yang berkualitas. Tapi bukan berarti dosen bisa semena-mena kan dengan jadwal kuliah. Kalau mahasiswa dituntut untuk tepat waktu, lalu dosen bisa bermain dengan waktu. Ternyata ada masalah yang lebih mendalam daripada sekedar keterlambatan mahasiswa dengan dosen. Ada kecurangan yang sangat krusial yang aku yakini teman-teman gak akan sadari. Bukan hanya sekedar tergerusnya moral, tapi ada kerugian ekonomi yang sangat fatal. Dalam hukum, ada dua kata yang paling sering terucap, yaitu hak dan kewajiban. Mahasiswa dituntut untuk melaksanakan kewajibannya seperti membayar uang kuliah. Tentu, ia akan mendapatkan haknya seperti ilmu, fasilitas kampus, dan lainnya. Lalu dosen mendapatkan haknya seperti gaji. Tapi kewajibannya, apakah ia benar-benar melaksanakan tugasnya? Beberapa kampus swasta seperti kampus saya menggunakan sistem pembayaran uang kuliah tergantung berapa banyak SKS yang kamu ambil. Contohnya, jika per SKS dikenakan biaya 100.000 dan saya mengambil full 24 SKS, maka saya dikenakan Rp2.400.000. Ternyata ada oknum dosen yang merugikan mahasiswa dengan cara tidak mengajar selama waktu yang ditentukan. Seperti dosen yang telat hampir 1 jam atau 1 SKS. Itu sama saja merugikan mahasiswa sebanyak 100.000 secara cuma-cuma. Kalian pernah mikir nggak? Pemikiran ini timbul dari seorang dosen yang sedang berceramah kepada kami tentang bagaimana orang tua kami yang capek bekerja di kampung sedangkan kami tidak serius dalam perkuliahan. Lalu, bagaimana dosen yang tidak serius dalam mengajar, yang selalu datang terlambat? Apakah orang tua kami akan senang mendengarnya? Hei, Anda pikir orang tua kami akan senang mendengar jika hasil keringatnya dibuat sia-sia karena Anda tidak mengajar sesuai dengan waktunya? Sungguh mulia sekali Anda bermain-main dengan waktu. Ternyata keterlambatan seorang dosen bukan hanya sekedar menandakan kebobrokan perguruan tinggi tersebut, tetapi ada kecurangan yang sangat krusial dari segi finansial. Lalu, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya hanya satu, yaitu regulasi. Atau membuat suatu ketetapan yang benar-benar mengikat bukan hanya di pihak mahasiswa, tetapi juga pihak dosen. Simpel saja, kita hanya perlu berdialog secara terbuka antara mahasiswa, dosen, dan kampus. Tentu, kita harus membuat peraturan di mana kita tidak berdamai dengan hal tersebut. Dan saya rasa keterlambatan 15 menit sudah sangat maksimal dalam suatu perkuliahan. Jika mahasiswa melanggar, ia akan terhitung absen. Dan jika seorang dosen yang melanggar, ia akan dikenakan sanksi administratif dan denda lainnya. Tapi bang, sanksinya kok kejam kali. Jangan berkompromilah dengan suatu keburukan. Dan ingat, peraturan dibentuk untuk mengatur, bukan menghukum. Dalam hal yang saya sampaikan dalam waktu singkat ini, ada keinginan saya secara mendalam untuk memperbaiki setiap perguruan tinggi di negeri ini. Meskipun ternyata hal kecil tersebut tidak sekecil yang teman-teman bayangkan.
Maka dari itu,